Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Prof. Nyoman. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah MSDM akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Job Satisfaction. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Andi Malika Aisyah, lalu ada saya sendiri Nela Malia, dan yang terakhir ada Mumtaz Alia Hakim. Job satisfaction adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap kerjaannya, termasuk perasaan, sikap terhadap berbagai aspek kerjaan. Kepuasan kerja mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Dimensi utama di job satisfaction ini kepuasan terhadap gaji, kerjaan itu sendiri, rekan kerja, atasan, atau peluang yang bisa mengembangkan karir. Tingkat kepuasan kerja berbeda-beda tergantung dengan ekspektasi dan pengalaman individu. Faktor yang mempengaruhi job satisfaction ini yang pertama ada gaji dan kompensasi yang adil serta kondisi kerja yang nyaman. Yang kedua, hubungan antara rekan kerja dan manajer yang mendukung. Yang ketiga, kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan promosi. Yang keempat, kesesuaian antara pekerjaan dengan minat dan nilai pribadi individu. Herzberg's two-factor theory. Herzberg ini membagi faktor menjadi dua, hygiene factors dan motivation factors. Hygiene factor ini terdiri dari gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan yang mencegah ketidakpuasan tapi tidak motivasi. Kalau motivasi factor adalah penghargaan, tanggung jawab, dan pencapaian. Ini tuh mendorong kepuasan dan motivasi kerja. Lalu kedua faktor tersebut harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Lalu ada Maslow Hierarchy of Needs. Teori Maslow ini membagi kebutuhan manusia jadi 5 tingkat: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kepuasan kerja ini dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan pada setiap tingkat tersebut. Pekerjaan akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya terpenuhi terlebih dahulu. Aktualisasi diri menjadi puncak kepuasan jika semua kebutuhan kerjanya terpenuhi. Oke, yang selanjutnya ada Job Characteristic Model atau JMC. Ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Hackman dan Oldham pada tahun 1976 yang gunanya untuk merancang pekerjaan agar lebih memotivasi, lebih memuaskan, dan tentunya juga melibatkan karyawan secara efektif. Nah, di sini ada 5 dimensi inti. Yang pertama ada skill variety atau keanekaragaman keterampilan. Yang kedua ada task identity atau identitas tugas. Yang ketiga ada task significance atau signifikansi tugas. Yang keempat ada autonomi. Yang kelima ada feedback atau umpan balik. Nah, yang selanjutnya ada GDR atau Job Demands Resources Model. Itu sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengurangi stres dan memotivasi karyawan dengan membagi karakteristik pekerjaan ini menjadi dua, yaitu Job Demands dan Job Resources. Ini ada dua proses utama di GDR ini. Yang pertama ada proses penurunan kesehatan atau health impairment process, dan yang kedua ada proses motivasi atau motivational process. Yang selanjutnya ada employee engagement theory yang menjelaskan keterkaitan karyawan secara emosional, kognitif, dan fisik terhadap pekerjaan ataupun organisasi yang berdampak pada motivasi kerja, loyalitas, ataupun kinerja. Nah, aspek utama di employee engagement ini menurutkan itu karyawan mengekspresikan diri secara fisik atau energi yang dikeluarkan, lalu kognitif, keyakinan terhadap perusahaan dan kondisi kerja, dan emosional atau perasaan terhadap perusahaan dan pemimpinnya. Oke, yang selanjutnya ada teori harapan Frooms atau Frooms Expectancy Theory. Adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh Viktor Fromm pada 1964 yang menjelaskan gimana motivasi seseorang itu melakukan sesuatu bergantung pada harapan apakah tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan atau nilai dari hasil untuk individu tersebut. Nah, di sini ada 3 variabel utama dalam teori Fromm ini. Yang pertama ada ekspektasi, yang tadi harapan. Yang kedua ada instrumentality atau instrumentalitas. Yang ketiga ada valensi. Lalu teori yang terakhir yaitu ada Adams Equity. Nah, Adams Equity ini tuh menjelaskan bahwa kepuasan kinerja dipengaruhi oleh persepsi karyawan terhadap keadilan di tempat kerja.
Nah, karyawan ini itu nantinya akan membandingkan rasio antara input seperti keterampilan, waktu, dan usaha dengan output seperti gaji, tunjangan, dan penghargaan yang mereka terima. Lalu, nantinya akan membandingkannya dengan rekan kerja yang lain. Jika merasa diperlakukan adil, maka kepuasan kerja akan meningkat. Sebaliknya, jika merasa tidak adil, karyawan bisa merasa tidak puas dan termotivasi untuk mengurangi input atau mencari kompensasi yang lain. Studi empiris juga menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan organisasional, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu, metode pengukuran dari job satisfaction itu sendiri. Nah, pengukuran kepuasan kerja itu umumnya dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau survei yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut, seperti supervisi, kesempatan promosi, gaji, hubungan kerja dengan rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Nah, metode analisis yang sering digunakan antara lain statistik deskriptif seperti frekuensi atau persentase, uji validitas dan reliabilitas, serta model persamaan struktural. Nah, ini semua itu untuk menguji hubungan antar variabel. Pengumpulan data ini juga biasanya dilakukan melalui survei tertutup dan terbuka, serta diolah menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau Smart PLS. Lalu kami juga memberikan salah satu contoh atau kasus dari job satisfaction ini sendiri, yaitu bagaimana pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Kesehatan Tanjung Pinang. Penelitian pada pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang merasa diperlakukan adil dalam hal pembagian tugas, kompensasi, dan perlakuan manajemen cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, keadilan organisasi juga membantu mengurangi niat keluar atau biasa disebut dengan turnover intention pegawai, sehingga meningkatkan komitmen dan stabilitas organisasi kesehatan tersebut. Dampak dari job satisfaction sendiri yaitu kami memberikan 3 poin utama. Yang pertama, peningkatan kinerja, bahwa kepuasan kerja itu akan sangat berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan kontribusi mencapai hampir 60% pada peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu karyawan yang puas cenderung akan memiliki komitmen lebih tinggi terhadap perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang terakhir yaitu ada retensi karyawan. Kepuasan kerja nantinya akan menurunkan niat keluar karyawan dan meningkatkan retensi, sehingga nantinya juga akan mengurangi pergantian karyawan dan menjaga stabilitas organisasi. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaji, kondisi kerja, kesempatan promosi, supervisi, dan hubungan dengan rekan kerja. Teori-teori seperti yang sudah kami jelaskan tadi eh, menjelaskan bahwa bagaimana kebutuhan, harapan, karakteristik pekerjaan, serta keadilan mempengaruhi kepuasan kerja. Metode pengukurannya juga akan melibatkan survei dan kuesioner untuk mengevaluasi di berbagai dimensi kepuasan. Studi kasus juga menunjukkan bahwa keadilan organisasional dan dukungan yang dirasakan akan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja, komitmen, dan retensi karyawan. Lalu berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT kali ini.
Sekian presentasi dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.